Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Bang Abdul Bari akan menjelaskan bagaimana em, em, terjadinya komunikasi di TCP dan UDP pada jaringan yang di sini multi server, baik dari sisi HTTP, dari FTP maupun dari aktivitas pengiriman email. Ya. Di sini kita akan memulai langkahnya ya. Sebelumnya kita sudah membuka dulu paket tracernya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada topologi ya dari multi-server, switch, dan masing-masing klien untuk simulasinya. Oke, pertama kita buka dulu objektif dari paket tracer ini, TCP and UDP communication. Pertama, objektifnya pertama menggenerate network traffic in simulation mode. Kemudian menjelaskan fungsi dari TCP dan UDP protokol. Langsung aja kita ke part pertama, instruction. Part 1, part 1, generate network traffic in simulation mode and view multiplexing. Step 1, generate traffic populate address resolution protocol atau ARP tables. Kita menciptakan lalu lintas untuk mempopulate ARP tables ya. Pertama yang kita lakukan adalah klik multi server di tengah sini, kemudian kita klik tab desktop, lalu kita menjalankan command prompt ya. Command prompt-nya sama seperti di Windows. Selanjutnya kita diperintahkan untuk membuat ya populate address ya. Jadi kita diperintahkan untuk menjalankan perintah ping, strip n, kemudian 192.168, kemudian enter untuk menjalankan. Kita di sini agar perintahnya berjalan, maka kita checklist atau mengklik real time ya. Nah, maka akan tampil pingnya. Kita bisa ulangi lagi. Nah, tadi kita belum mengklik tab real time ya, tombol button real time. Kita ulangi, kita enter. Nah, maka akan tampil hasil pingnya. Kemudian yang kedua, kita beralih ke simulation mode. Simulation mode, lalu kita klik HTTP client ya. Nah, kemudian setelah itu kita buka web browser, lalu kita masukkan IP yang tertera di sini 192.168.1.254, yaitu IP dari multi server. Kemudian kita klik go, maka di PDU
PDU envelope will appear in topology window ya. Nih, maka akan tampil di topology window ya. Dia ini request-nya sudah tampil. Kemudian kita minimize saja ya, jangan ditutup dulu. Ini minimize HTTP client-nya. Kemudian klik minimize. Selanjutnya step 3 generate FTP traffic. Kita menggenerate file transfer protocol traffic dari FTP client ya. Buka FTP client, buka command prompt, buka FTP client, lalu buka command prompt lagi. Kemudian kita ketikkan FTP lalu IP dari multi servernya ya. 92.168.1.254 lalu enter. Kemudian kita lihat lagi di sini sudah muncul amplop PDU ya. PDU amplop. Di sini sudah tampil PDU juga di simulation panelnya. Kemudian seperti langkah sebelumnya kita minimize, jangan ditutup. Selanjutnya generate DNS traffic, domain name server traffic. Kita klik di DNS client. DNS client, kemudian klik command prompt, kemudian kita ns lookup multi server .pt.ptu, dan klik kita klik enter. Maka akan tampil amplop PDU dari DNS. Seperti biasa kita kita minimize. Selanjutnya kita di sini generate email traffic ya. Generate email traffic. Kita klik email client, kemudian klik email tool ya, email tool, kemudian klik compose membuat email. Tujuannya user at multiserver.pt.ptu ya, sampai salah ketik. Lalu subjeknya personalize the subject line, personalize the subject line. Lalu isi dari email body-nya personalize the email. Personalize the email. Lalu setelah kita mengisi alamat dan teks isinya, kita bisa klik di sini send. Maka akan tampil mail client-nya ya, amplop dari PDU-nya. Kemudian setelah itu minimize ya. Setelah di minimize, kita memverifikasi traffic generate dan sudah siap untuk simulasi. There should now be video entries in the simulation place for each client computer. Jadi semuanya sini
sudah ada details dari masing-masing videonya ya, dari masing-masing klien komputer. Kemudian langkah 7, examine multiplexing traffic across the network. You will now use the capture forward button in simulation panel to observe the different protocol traffic on the network. Catatannya, the capture forward button is small arrow, yang ini ya, kita akan mencoba simulasi nanti. Lalu kemudian setelah itu kita klik 6 kali dan melihat PDU dari beberapa host yang berbeda, seperti mereka saling saling berlalu lintas di dalam networknya, berjalan dalam network. Kemudian catatannya hanya satu PDU kan yang dapat melintas dalam satu direksi di waktu yang sama. Apa artinya itu? Variasi dari PDU tampil di event di simulation panel. What is mean? Artinya apa yang berbeda dari masing-masing warnanya. Oke, kita lihat di sini. Kita klik di simulasi, mode simulasi ya. Kemudian klik sekali. Nah, maka itu warnanya putih, kemudian hijau. Ini masih di switch ya, interval masih berjalan di switch. Kemudian kita klik capture forward 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini bentuk dari melalui lintas di multiplexing traffic dari network yang melintas di network ini. Kenapa warnanya berbeda? Itu menunjukkan bagaimana mereka berlalu lintas di dalam sebuah jaringan network yang ada di sini. A variety of video appears in event list in simulation panel. What is the meaning of the different color? Kenapa berbeda-beda warnanya seperti ini? Karena ini menggambarkan masing-masing dari protokol yang berjalan di network ini. Ini antara TCP, HTTP, dan DNS itu memiliki warna masing-masing. Lalu selanjutnya kita ke part 2, menjelaskan fungsi dari TCP dan UDP protokol ya. Langkah pertama, kita klik reset simulation. Lalu kemudian kita filter trafficnya, kita dari record dari capture dari trafficnya ini kita khususkan untuk HTTP dan TCP ya, TCP. Kemudian kita klik di sini show edit filters, close, kita show all. Ini kita sudah show none ya, sudah none. Kemudian kita klik di sini edit filters, lalu kita cari di sini di IP6 belum ada TCP IP, TCP dan UDP maksudnya. Kemudian kita cari di misal nodes, kita checklist TCP dan UDP, lalu kita close ya. Nah, maka di sini akan terfilter hanya TCP dan UDP yang tercapture di simulation panel ya, videonya. Kemudian
open the browser on the HTTP client and enter the alamat di address bar. Kita buka di sini HTTP client. Sebelumnya kita sudah memasukkan ya alamat URL-nya, lalu klik go. Maka akan tampil upload PDU ya. Di sini sudah ada klik capture forward until the PDU appears for HTTP ya. Sini masih TCP. Jadi kita minimasi sini, kita capture sampai menghasilkan PDU HTTP. Terus, nah ini sudah request dari HTTP client ke multi server sudah diberikan layanan HTTP ke HTTP client. Kemudian kenapa ini begitu lama untuk mendapatkan hasil layanan dari multi server ya? Karena di sini dari TCP ini menggunakan acknowledgement ya, atau istilahnya handshake atau dia memverifikasi tujuan dan asal dari trafficnya. Kemudian poin E, klik di PDU envelope to show PDU details. Klik the outbound PDU details, scroll down and to the second to the last section, what is section labeled. Kemudian kita klik dulu di sini ya, amplop dari HTTP, lalu kemudian di outbound ya, outbound PDU details. Kemudian di sini outbound PDU details, scroll down to the last section, to the second to the last section ya. Nah, di sini ada label ya, labelnya di sini adalah HTTP ya. Section labelnya di sini HTTP. Kemudian di sini ada masing-masing ya, dari mulai source IP, destination IP, sampai ke ini ya, flags dan acknowledge-nya ya. Kemudian this communication are considered to be reliable ya. Sini komunikasi melalui TCP ini sangat reliable karena dia mengecek paket berjalan dari sumber ke destinasinya dengan execute number dan acknowledgement number. Jadi tidak ada istilahnya request yang nantinya tidak terproses sesuai sequence dan acknowledgement number-nya. Lalu kita merekam source port, destination port, sequence number, dan acknowledgement number value. Jadi source portnya 1026, lalu destination portnya 80. Ini adalah dari web server ya, web server seperti Apache atau IIS atau Nginx ini berjalan di port 80 defaultnya. Kemudian sequence number-nya ini 1, announcement number-nya 1. Lalu point F, look at the value in the flag fields which is located next to the window field. The value to the right of the B represent the TCP flags that are set for the stage of the data conversation. Jadi flags-nya ini menunjukkan data yang
status datanya, status data yang berjalan di sini. Kemudian each of the 6 place corresponds to a flag. The presence of a one in any place indicates the flag is set. More than one flag can be set at a time. Value for the flag are shown below, ya. Which TCP flags are set in PDU. Kita lihat di ini ya, di TCP ya. TCP, kemudian di sini flagnya adalah satu ya, satu itu adalah fin, yaitu di sini sudah finish ya, sudah finish atau fin. Kemudian selanjutnya close PDU-nya, lalu kemudian sini close PDU and click capture forward until PDU with check mark return to the specific client. Kita checklist, kita klik terus sampai di HTTP kliennya sudah ada tanda ini ya, tentang checkmark ya. Ini belum ke mana, ke HTTP klien, kita reset dulu. Kita klik sampai HTTP klien menerima ya. Ini sudah checkmark ya, checkmark di HTTP client. Kemudian kita klik PDU upload dan kita inbound, kita cek di sini inbound details. Di TCP ya. Nah, inbound PDU details. Nah, di sini portnya berbeda ya, source port, destination port berbeda. Kenapa berbeda? Karena di sini source portnya itu adalah dari server multi server. Dalam hal ini dia melayani web server atau layanan web. Kemudian destination port ini adalah port HTTP ya. Lalu selanjutnya poin I, sequence number-nya juga berbeda ya, external number-nya beda karena urutannya sini sudah selesai melayani. Lalu klik di HTTP klik di HTTP PDU which client has prepared to send to multiple server. This is beginning of the HTTP communication, which is scan PDU envelope and select the outbound details. Kita lihat di sini second PDU envelope ya, second PDU envelope
icon PDU yang kedua nih ya. Klik outbound, kemudian ini adalah request dari HTTP client ke multi server, tepatnya ke layanan web 80. Kemudian portnya, kenapa apa informasi yang ada di TCP section? Informasinya adalah source port dari browser ya, browser. Kemudian di sini prompt yaitu sasarannya kita menginginkan request layanan web dari multi server. Selanjutnya port dan sequence number berbeda dari dua PDU lainnya karena memang di sini lalu lintasnya sudah saling berkomunikasi antara sequence number dan acknowledgement number. Lalu selanjutnya kita close, klik reset simulation. Selanjutnya adalah langkah kedua, menjelaskan lalu lintas FTP sebagai klien yang berkomunikasi dengan multi server. Kita buka yang tadi kita minimize FTP client ya. Nah, di sini kita buka lagi ya. Close dulu. Kita buka dulu ya command prompt ya dari FTP client. Kita buka komennya di atas dan enter. Sekali kemudian di simulation panel kita sudah lihat kita filter ya. Seperti biasa kita show all none, lalu edit filter. Kita masukkan di sini TCP dan FTP4. Di misalnya juga FTP ya. Nah, ini. Kemudian kalau sudah kita close, selanjutnya capture forward ya. Sekali set FTP client. Kita buka PDU-nya. Kemudian scroll down di outbound, PDU details, lalu kita buka ke TCP section ya. TCP section, portnya 1026, kemudian destination port 21 yaitu FTP server menggunakan port 21 untuk layanannya. Di sini sequence number-nya nggak ada, 0. Acknowledge number-nya 0. Di sini ada pertanyaan, are this communication considered to be reliable? Di sini tidak reliable karena tidak menggunakan acknowledge dan sequence number ya. Lalu selanjutnya kita mencatat source port, destination port, sequence number, dan acknowledge number. Kemudian flag-nya di sini 0, 0B, 00000, 010. Lalu kemudian ini step ini satu. Kemudian close di PDU, lalu klik capture sampai FTP client-nya
mendapatkan tanda checkmark. Close. Kita klik lagi, klik. Nah, ini sudah checkmark. Selanjutnya kita klik ya. Ini FTP client, PDU-nya. Lalu klik inbound PDU details. Nah, di sini port dan sequence number different from the previous result. Di sini terdapat perbedaannya. Tadi sebelumnya 0, action number-nya 1. Selanjutnya kita close. Klik lagi. Klik sampai amplopnya sampai kembali lagi ke PDU ke FTP client ya. Apa warnanya berbeda sini. Kemudian klik PDU-nya dan inbound PDU details. Scroll down. Dan di sini sequence number yang 1, next number yang 1. Kliknya source port asalnya dari web port multi server, destination portnya ke client. Selanjutnya kita close. Artinya di sini, maaf tadi sebelumnya, di sini acknowledgement-nya juga berlaku ya. Jadi ini cukup reliable ya. Nah, tadi kita melihat analisanya. Kita di sini acknowledge dan sequence number-nya berjalan. Kemudian kita close. Lalu reset the simulation. Selanjutnya kita step 3 ya. Examine DNS traffic at the client, communicate with the server. Kita ulangi langkah yang tadi ya. Kita buka dulu di DNS client. Lalu kita ulangi langkah NS lookup-nya. Lookup multi server PDU. Lalu enter. Selanjutnya kita mengedit filter IP4 DNS ya. DNS dan UDP PTP dan close. Ini DNS client ya. DNS client sudah bersiap untuk request ke multi server. Lalu klik on the PDU envelope to open it. Kita buka OSI model details. What is the layer 4 protokol? Itu protokolnya ada UDP. Kita lihat di sini. Bound details
layer 4-nya adalah UDP 1, 2, 3, 4 ya. UDP, source port, destination port, kemudian open the outbound PDU details, hard disk communication goes to be reliable. Di sini tidak reliable karena tidak menggunakan knowledge dan sequential ya, atau perurutan dan handshake atau saling mengenal antara tujuan dan asal dari trafficnya. Di sini hanya ada source port, destination port. Kemudian point A, open the outbound PDU detail tab dan file open the UDP section of the PDU format, record the source and destination port, source-nya 1026, destination port-nya 53. Kenapa tidak ada sequence dan acknowledge number? Karena memang UDP ini tidak menggunakan langkah handshake atau perurutan komunikasi data sequence dan acknowledgement number. Close the PDU and have point F, close the PDU, klik capture forward sampai ada checkmark di DNS client. Close, klik sekali, switch ke multi server, kembali lagi, switch, baru ke DNS client dan checkmark ya. Selanjutnya klik inbound dari PDU dari DNS inbound. Kenapa di sini source port dan destination port berbeda ya, berbeda dari sebelumnya karena source port yang sebelumnya kan kita merequest ke multi server untuk melihat informasi dari multi server itu. Kemudian destination port kita tampilkan adalah 1026 sebagai klien yang terlayani oleh multi server. Kemudian sequence number. Kemudian class section PDU code. Class sectionnya itu DNS transfer. Karena kita menjalankan perintah NX lookup ya, jadi kita melihat di sini, kita melihat apa yang ada di apa sih sebenarnya name server lookupnya ini, multi server itu IP-nya berapa sih ya. Nah, tujuan dari NX lookup pada melihat IP dan nama dari server tersebut. Jadi namanya sini multi server, ini adalah jawaban DNS karena kita merequest sebelumnya dengan perintahan lookup dengan hasil namanya multi server, kemudian IP-nya adalah ini dan ini TTL-nya 100. Kemudian what is the IP address for the name multi server PTPTU? Karena kita sudah mendapatkan jawaban dari NS lookup kita DNS underscore, maka IP-nya adalah ini, yaitu IP dari multi server pt.ptu. Dan selanjutnya kita ke tahap selanjutnya. Sebelumnya kita reset dulu simulasinya. Selanjutnya examine the email traffic as the client communicate with the server.
repeat the step in part 1 to send an email to user PTU. Ya, seperti sebelumnya kita minimize, kita kirim lagi ya email yang tadi kita coba ya. Kita klik lagi di sini send emailnya, send. Kemudian in simulation panel change edit filter to display only 3 protokol ya, POP3, SMTP dan TCP. Kita show or none, lalu edit filter, kita di misnouse, TCP, lalu POP3, lalu TCP ya, SMTP yang belum. TCP, klik close. Untuk menerapkan, ini sudah ada aktivitas envelope TCP. Kemudian klik ya first video envelope, lalu klik outbound view details, kemudian scroll down to the last section ya. Nah, kita ini berjalan di mana? Di last to the last section what transport layer protocol dan email traffic use. Kita akan layer TCP. Kemudian apakah lalu lintas ini reliable ya? Ini reliable karena dia menggunakan proses sekuensial atau pengurutan traffic dan acknowledgement atau handshake atau menentukan dari sumber dan tujuan lalu lintas informasinya. Kemudian this communication conditions be reliable, yes, karena di sini kita menggunakan acknowledgement dan sequential number. Kemudian poin A, record source port, destination port, sequence number, acknowledge number. What is flag fail? Nah, di sini source portnya sekian, 1026, lalu destination portnya 25. Kita meminta mengirimkan mail, page number, page number 0, dan flagsnya adalah 0B, 0, 01, 10, 0. Kemudian close PDU, lalu kita klik sampai ada checkmark ya dari amplop PDU-nya. Kita klik sekali, dia kirim ke switch, dia analisis, dia meminta layanan di server, lalu server sudah mengirimkan balasan. Nah, ini sudah checklist, terima kembali checkmarknya atau layanannya. Kemudian kita klik inbound, klik di TCP PDU envelope, klik inbound, view details, how are the port acquisition number different or than before. Sequence numbernya 0, national numbernya 1. Ya karena di sini sudah ini ya, sudah menerima layanan dari atau sudah mengkonfirmasi komunikasi dari mail server. Lalu kemudian kenapa portnya berbeda ya, karena sebelumnya kita mengirim
request email melalui port 1026 ke port 25 di web multi server ya, layanan email, lalu kembalikan lagi dari multi server 25 ke destination port 1026 portnya. Kemudian klik outbound video details. Outbound video details. Ini kenapa berbeda lagi dari dua? Karena di sini kan kita buka email kan kadang lebih dari sekali. Jadi source-spotnya maupun business sequence numbernya berbeda karena di sini sudah outbound-nya itu artinya sudah menerima ini ya, menerima layanan dari mail server. Kemudian there is a second PDU of different color that maintainer has proven to send multi-server. This is the beginning of the email communication. Click the second PDU envelope and select outbound PDU details. Yang berbeda ya dari email client. Ini device email client, sumber dari email client tujuannya adalah ke 192.168.125 yaitu IP dari market server. Kemudian kita klik outbound PDU details. Ini kenapa berbeda destination source-nya dan sequence number-nya, karena memang di sini masih kita awal persiapan mengirim ke multi server ya, jadi ada proses sequence pengiriman dan acknowledge tujuan dan sumber dari informasi yang kita kita gunakan. Kemudian what's email protocol is associated port 25, what protocol is associated email protokol yang terasosiasi dengan TCP port 25 dan protokol apa yang terasosiasi dengan port TCP 110. TCP port 25 adalah terafiliasi dengan layanan email ya. Kemudian 110 ini bisa kita cek. Bisa kita cek. Ini port 25 adalah port dari SMTP, kemudian TCP port 110 adalah port dari POP3. Jadi untuk kesempatan kali ini sampai di sini kita sudah menjelaskan bagaimana dua protokol berbeda ya, TCP dan UDP berkomunikasi dalam sebuah simulasi jaringan, baik itu dari request HTTP, request FTP, DNS lookup maupun layanan email ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan, mungkin bisa komen apabila ada kesalahan. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.